Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ya ikhwah azani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Utsman bin Shalih qala akhbarana Abdullah bin Wahab qala haddatsana Abu Hani Al-Khawlani an Abi Ali Al-Janabi an Fudalah bin Ubaid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yus'alu anhum rajulun faraqal jama'ah wa asa imamahu famata as'asiya fala tas'al anhu wa amatun aw abdun abiqa min sayyidi wa imra'atun ghaba zawjuha wa kafaha mu'natad dunya fatabarrajat wa tamarrajat ba'dahu wa thalathatun la yus'alu anhum rajulun naza'allaha rida'ahu fa inna rida'ahul kibriya wa izarahu izzu wa rajulun syakka fi amrillah wal qunutu min rahmatillah wal qunutu min rahmatillah. Telah menceritakan pada kami Utsman bin Shalih, ia berkata telah mengabarkan pada kami Abdullah bin Wahab, ia berkata telah menceritakan pada kami Abu Hani Al-Khawlani dari Abu Ali Al-Janabi dari Fudalah bin Ubaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ada tiga orang yang jangan ditanya tentang mereka. Pertama, orang yang berpisah dari jamaah kaum muslimin, durhaka kepada pemimpinnya, lalu mati dalam keadaan durhaka. Jangan tanya tentangnya. Lalu berikutnya, seorang budak perempuan atau laki-laki yang kabur dari majikannya. Ketiga, wanita yang suaminya pergi dalam keadaan kebutuhan dunianya sudah dipenuhi, tapi dia berdandan dan tidak menjaga diri, berdandan untuk selain suaminya dan tidak menjaga dirinya. Dan ada juga tiga orang yang jangan ditanya atau tidak usah ditanya tentang keadaan mereka, yaitu seorang yang menyaingi Allah dalam hal kainnya, dan sesungguhnya kainnya Allah yaitu kesombongan, dan izaru izzu, dan sedangkan kain bawahnya yaitu keagungannya. Lalu kedua, orang yang ragu akan keputusan Allah. Lalu ketiga, putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Fudalah bin Ubaid. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang tiga orang yang tidak usah ditanya tentang mereka. Maksudnya apa? Tiga orang ini nggak usah ditanya bagaimana menderitanya mereka, bagaimana tersiksanya mereka. Siapa saja? Pertama, orang yang berpisah dari jamaah kaum muslimin. Dia durhaka kepada pemimpinnya, lalu mati dalam keadaan durhaka pada pemimpin, memberontak dan semacamnya ya. Kata Nabi, jangan tanya tentang orang ini. Artinya apa? Siksanya berat, hukumannya berat. Ini orang pertama. Yang kedua, seorang budak yang kabur dari majikannya. Ini juga jangan tanya bagaimana menderitanya dia nanti, karena dia sudah lari dari amanah. Lalu ketiga, Nabi menyebutkan wanita yang ditinggal pergi suaminya pergi mungkin kerja dan semacamnya, dalam keadaan kebutuhan dunianya sudah dipenuhi, tapi dia dandan untuk selain suaminya, lalu tidak menjaga dirinya. Padahal sudah dipenuhi semua kebutuhan sama suami, tapi dia dandan cari perhatian dari laki-laki lain dan tidak menjaga dirinya. Nah, yang seperti ini jangan tanya keadaannya seperti apa. Lalu Nabi menyebutkan lagi, ada lagi tiga orang yang tidak usah ditanya tentang mereka. Artinya mereka akan dapatkan siksa dan hukuman yang berat. Pertama, orang yang menyaingi Allah dalam kain bawahnya. Dan kain bawahnya yaitu kesombongan. Maaf, kain atasnya kesombongan, kain bawahnya itu kemuliaan, keagungan. Artinya orang pertama ini adalah orang yang sombong, karena dia sudah menandingi Allah. Karena yang berhak sombong hanya Allah. Tiba-tiba dia merasa dirinya sama dengan Allah, bisa sombong. Ini juga jangan ditanya bagaimana penderitaan orang model ini. Lalu kedua, orang yang ragu akan keputusan Allah. Benar enggak ya yang Allah takdirkan saya ini? Benar tidak takdir Allah itu baik ya? Benar tidak keputusan Allah itu bagus atau tidak? Ragu-ragu dia. Lalu ketiga,
Orang yang tidak usah ditanya tentang keadaan mereka, yaitu orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Untuk apa saya hidup? Allah tidak sayang pada saya, Allah tidak lagi perhatian dengan saya. Nah, ini orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini makna hadisnya ya ikhwah. Adapun faidah yang bisa kita petik dari hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya ada 6 orang yang akan mendapatkan siksa berat karena mereka sudah melakukan dosa besar. 6 orang itu apa saja? Pertama, orang yang durhaka kepada pemimpin kaum muslimin, tidak mau taat dan berpisah dari kaum muslimin. Ini berlaku seperti kaum Khawarij ya, yang memberontak pada penguasa. Ini orang pertama. Yang kedua, yang orang yang akan dapat siksa berat di akhirat, yaitu seorang budak yang kabur dari majikannya. Lalu ketiga, wanita yang suaminya tidak ada, dalam keadaan kebutuhan hidupnya dipenuhi, tapi dia caper, cari perhatian dari laki-laki lain dan tidak menjaga dirinya. Ini juga dapat siksa berat. Lalu yang keempat, orang yang sombong. Ini juga dapat siksa yang berat. Lalu yang kelima, orang yang ragu tentang keputusan Allah. Adil tidak ya keputusan Allah seperti ini? Nah, ini dapat siksa berat. Lalu terakhir, orang yang dapat siksa berat yaitu orang yang putus asa dari rahmat Allah. Maka sudah seharusnya kita menjauhi semua perilaku tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.